天，竟然是你！人类能修炼到这种程度，灭神笑。Alright guys, balik lagi di channel Cok Santuy alias teman santuy dalam pembahasan alur cerita Solen 2 episode 125. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Dengan bantuan 10 Feng-Hao Dolo Kerajaan Xinglo, Wo Yuhao dan anggotanya pada akhirnya berhasil mencapai puncak tertinggi Gunung Mingdo. Selain melihat menara Dewa Kematian, mereka juga mengetahui orang di balik alat roh tersebut adalah Dolo Dewa Kematian Ye Sisui. Bahkan dengan kekuatan Ye Sisui yang sudah berada di level 99 alias setengah dewa, hal itu membuat seluruh anggota kesulitan menghadapi tekanan yang dilepaskan. Sampai akhirnya, ketika Wo Yuhao diambang kematian oleh tekanan Ye Sisui yang berambisi untuk membunuhnya, Liontin skala terbalik di Tian kembali bereaksi untuk membantunya, bahkan langsung meningkatkan kekuatan Yuhao ke level 99. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan, siapkan cemilan, inilah waktunya kita baku hantam. Dengan kekuatan luar biasa Edun dan mendapatkan kendali penuh atas tubuh Wo Yuhao, Dewa Binatang Roh di Tian mampu mendesak Dewa Kematian Ye Sisui, serta melepaskan beberapa serangan untuk mengetahui atribut musuhnya, bahkan benar-benar berada di atas angin. 你身为兽神，为何要插手？竟然是你！人类能修炼到这种程度。 Hanya dalam bentrokan singkat sambil terus memberikan tekanan, Tian langsung mengetahui roh pelindung Ye Sisui yang merupakan boneka iblis darah, mampu menelan jiwa untuk berevolusi. Meskipun Tian tidak tahu berapa banyak nyawa yang telah dikorbankan, namun dikarenakan bukan hanya nyawa manusia saja yang dijadikan tumbal, tetapi juga nyawa para binatang roh, Tian lantas berniat menuntut balas dendam dan melepaskan teknik api 10.000 naga, sehingga memaksa Ye Sisui menggunakan teknik ketujuh wujud sejati roh pelindung untuk memblokir serangan tersebut. Meskipun di momen ini, Ye Sisui mengakui kekuatan Tian gak ada obat, tapi dia menyadari Tian bukanlah datang dengan tubuh asli. Bahkan jika terlalu lama menggunakan tubuh Yuhao, maka tubuh Yuhao akan hancur. Sambil menegaskan gak usah sok tahu, Tian lantas menggunakan teknik pemecah ruang kekosongan dan mengirim tubuh aslinya benar-benar datang ke tempat ini, sehingga membuat Ye Sisui terlihat panik dan melepaskan tembakan menara Dewa Kematian. Sementara Tian jelas dengan mudah memblokirnya dengan teknik teriakan pemusnah Kaisar Naga. Menyadari tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Dewa Binatang Roh di Tian, Ye Sisui dengan berat hati menarik kembali menara Dewa Kematian dan bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Sementara Tian terlihat heran kenapa Yuhao memprovokasi musuh sekuat Ye Sisui. Pasalnya jika dirinya tidak turun tangan dengan tubuh asli untuk menggertaknya, Ye Sisui mungkin tidak akan pergi dari lokasi ini. Wo Yuhao menegaskan, jika kerajaan Ryu benar-benar menguasai benua, para binatang roh pasti akan menjadi kelinci percobaan. Itulah sebabnya mereka harus bisa mengalahkan kerajaan Ryu. Sambil mengatakan sangat sulit mengubah situasi benua dengan kekuatan menakutkan kerajaan Ryu, Tian juga mengatakan, Ye Sisui sangat kuat. Bahkan jika dia benar-benar sepenuhnya menggunakan tubuh aslinya,
belum tentu bisa menang melawan Isi Sui. Hanya saja mengesampingkan hal itu dan tubuh Yu Hao terlalu banyak menahan kekuatannya, Ditian meminta Yu Hao untuk menyembuhkan lukanya dan menjauhi Dolo Dewa Kematian. Bersamaan dengan hal tersebut, Huo Yu Hao langsung teringat dengan gurunya alias elektrolog, di mana orang yang seharusnya bisa menjadi dewa kematian yang sebenarnya adalah sang guru. Bersamaan dengan kejadian sebelumnya, seluruh pasukan kerajaan Ryu juga mundur dari pegunungan Mingdo. Sementara seluruh anggota jelas dibuat ketar-ketir melihat kondisi Yu Hao. Terlebih lagi menurut Susansi, kondisi Yu Hao sangat buruk. Selain vitalitas alias energi kehidupannya terus menurun, hampir semua meridian di tubuhnya terputus. Tepat ketika situasi masuk ke dalam keadaan buntu, Dai Hao akhirnya tiba di tempat ini dan membawa Dolo Dewa Penyembuh Wang Xian'er. Bahkan menyadari Yu Hao adalah pahlawan kerajaan Xinglo, Dai Hao sampai memohon kepada Wang Xian'er untuk menyembuhkannya. Menurut informasi, Wang Xian'er merupakan master tipe penyembuh nomor 1 di dunia dan memiliki julukan Dewi Penyembuh. Bahkan dia merupakan wakil ketua Aula Kebajikan Kerajaan Xinglo, berada di level 95. Asalkan orang tersebut masih bernafas, tidak ada hal yang tidak bisa disembuhkan olehnya. Sementara itu, Wang Xian'er justru dibuat heran kalau luka Yu Hao sangat aneh. Meski semua meridiannya hampir terputus, tapi organ dalamnya masih utuh. Seperti ada sebuah energi kehidupan saat murni yang sedang memperbaiki tubuhnya sendiri. Dengan adanya fakta tersebut, Wang Xian'er beranggapan Yu Hao bisa pulih dengan sendirinya. Jika terlalu banyak memberikan kekuatan eksternal, hal itu justru bisa menyebabkan cedera yang tidak perlu. Bahkan dia berniat untuk menyuntikkan sedikit energi kehidupan untuk meningkatkan kecepatan proses penyembuhan Yu Hao. Bukan hanya membantu Yu Hao mengumpulkan energi kehidupan dari mata takdir Yu Hao juga secara tidak langsung dirasakan oleh Wang Xian'er, bahkan membantunya melewati hambatan dan menerobos level 96. Secara bersamaan dengan hal itu dan penampilan Wang Xian'er kembali tua seperti sebelumnya, dia menegaskan Yu Hao hanya perlu beristirahat dan telah melewati masa krisis. 多谢前辈。 多谢前辈。 Nah, dikarenakan Huo Yu Hao bisa menyembuhkan diri sendiri, serta seluruh anggota juga capek habis nguli, Susansi lantas menyarankan untuk secara bergantian menjaga Yu Hao. Bahkan Ye Gui yang diketahui menyukai Yu Hao langsung menawarkan diri sebagai penjaga pertama, membuat Tang Wutong sedikit merasa sakit di hatinya. Waduh. Keesokan harinya, sambil memeriksa kondisi Huo Yu Hao, serta kondisi Yu Hao mulai stabil sesuai dengan prediksinya, Wang Xian'er terlihat menyadari Ye Gui sangat menyukai Huo Yu Hao. Di saat Ye Gui beralasan hanya menyukai keteguhan Yu Hao terhadap cinta, hal itu tanpa sengaja didengar oleh Tang Wutong, sehingga dia segera mengurungkan niatnya untuk memasuki ruangan. Sementara itu, menyadari Huo Yu Hao telah memiliki kekasih, serta perasaan pada dasarnya sangat sulit untuk dipahami dan menyukai seseorang belum tentu bisa memiliki, Wang Xian'er lantas meminta Ye Gui untuk memberikan cintanya kepada orang lain alias tidak memaksakan kehendaknya. Singkat cerita, hari demi hari berlalu dengan sangat cepat. Setiap anggota silih berganti menjaga Huo Yu Hao sesuai dengan instruksi Susansi sebelumnya, sampai akhirnya giliran Tang Wutong merawat dan menjaga Huo Yu Hao.
Mendengar Yu Hao selalu mengigau memanggil nama Wang Dong'er, membuat Tang Wutong sedikit tersentuh. Dia merasa Yu Hao sangat setia dan tegar. Bahkan dia beranggapan Wang Dong'er pastilah cantik dan juga lembut hingga membuat Yu Hao sangat mencintainya. Tidak terasa Tang Wutong tertidur sambil memegang tangan Huo Yu Hao, sehingga membuatnya langsung salah tingkah ketika seluruh anggota memasuki ruangan. Secara bersamaan dengan hal itu, Yu Hao juga akhirnya sadarkan diri. Dia juga langsung bertanya bagaimana situasi saat ini. Su Zhanxi mengatakan, kerajaan Xinglo telah berhasil kembali merebut wilayah pegunungan Mingdo, serta menjaga ketat tempat tersebut dengan banyak pasukan elit dan para master roh. Namun strategi selanjutnya masih belum diketahui. Menyadari Dai Hao tidaklah akan mengulangi kesalahan yang sama dan tidak perlu lagi khawatir dengan kerajaan Xinglo, Yu Hao justru khawatir terhadap kerajaan Tianhun. Pasalnya jika kerajaan tersebut berhasil dihancurkan, kerajaan Ryu bisa langsung memberikan ancaman kepada Akademi Shrek. Oleh sebab itu, mereka harus segera kembali ke Akademi. Sambil membenarkan ucapan Huo Yu Hao, Su Zhanxi sendiri telah mengirim informasi tentang Dolo Dewa Kematian kepada Akademi, sehingga para tetua Pavilion Dewa Laut bisa segera menemukan strategi. Oleh sebab itu, selama Yu Hao bisa segera pulih sepenuhnya, mereka juga bisa segera kembali ke Akademi Shrek. 我这是怎么了？ Setelah kepergian anggotanya, Huo Yu Hao lantas bertekad untuk segera menjadi lebih kuat. Dia bahkan mulai memikirkan kekuatan roh di Tian yang sangat berbeda dengan dirinya. Pasalnya kekuatan di Tian seolah-olah berasal dari sebuah lubang hitam yang saling terhubung. Beberapa saat kemudian, ketika Yu Hao sedang asyik makan, Su Zhanxi tiba-tiba saja memasuki ruangan dan menggodanya. Selain mengatakan kenapa pada diem-diem baik, dia juga menawarkan siapa yang akan menjaga Yu Hao nanti malam. Ucapan barusan jelas membuat Tang Wutong langsung terkejut, sehingga Yu Hao segera meminta Su Zhanxi untuk tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Pasalnya kondisinya saat ini sudah jauh lebih baik, sehingga tidak perlu lagi ada yang menjaganya. Kemudian dia pamit undur diri ingin segera memulai latihannya. 快，吃完我们也修炼去。 Sambil merasakan meridiannya jauh lebih kuat berkat adanya energi pisau kehidupan, serta bisa menarik lebih banyak energi kehidupan, Yu Hao juga mulai memikirkan kekuatan roh yang sebelumnya digunakan di Tian. Bahkan dia mulai mencoba untuk memadatkan kekuatan rohnya. Di momen ini, Huo Yu Hao mampu merasakan putaran kekuatan rohnya mulai melambat ketika kekuatan rohnya dipadatkan. Bahkan kekuatan menyerap energi eksternal juga semakin lambat, sehingga membuat Yu Hao bertanya-tanya, apakah cara yang dia gunakan salah? Pasalnya kekuatan roh di Tian yang terbentuk dari lubang hitam memiliki kecepatan putaran sangat tinggi. Terlebih lagi, kekuatan roh padat merupakan versi sempurna dari cara penggunaan kekuatan roh. Menyadari kekuatan roh seperti itu masih banyak menyimpan rahasia, dan di Tian juga tidak akan memberitahunya, Yu Hao lantas mencoba menggunakan kekuatan dari kedua roh pelindungnya untuk mencoba meniru kekuatan di Tian. Tapi sayangnya, tidak ada satupun yang berhasil. Pasalnya atributnya dan di Tian juga berbeda jauh. Memikirkan hal tersebut, Yu Hao lantas mencoba menggunakan teknik kultivasi surga misterius, sehingga tidak terhubung dengan kedua roh pelindungnya. Bahkan menyadari memadatkan kekuatan roh di dalam tubuh tidak memiliki efek apapun, Yu Hao lantas mencoba memadatkan kekuatan rohnya di luar tubuhnya. Pasalnya kekuatan di luar tubuh mengandung energi langit dan bumi. Widih, gimana guys alur ceritanya? Mantep betul ya guys ya. Dan bener-bener sesuai dengan spoiler versi novel yang Abang Frank sering buatkan. Buat teman-teman yang masih penasaran sama kelanjutan alur ceritanya alias bocoran di episode 126, kalian bisa klik link yang udah Mimin pin di kolom komentar ya guys ya.
Dan buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan updatean video-video menarik lainnya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I